Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini misalkan membahas tentang soal-soal dari rangkaian sumber tegangan listrik. Ya, ini kalian sudah mempelajari, sudah mengerjakannya ya. Nah, kita lihat soal pertama. Kita lihat soal pertama. Ya, pembahasan soal pertama. Perhatikan gambar ini. Ya, jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 terbuka, voltmeter menunjukkan angka 6 volt. Ya, apakah yang terukur pada voltmeter? Nah, kalian lihat. Ya, jadi kalau ulang untuk materi teorinya sebentar ya. Jadi kalau untuk mengukur tegangan, voltmeter dipasang paralel seperti ini, terhadap lampu atau hambatan. Jadi secara paralel. Nah, kita lihat kalau S1 ditutup, ini saklar 1 ditutup, ya, saklar 2 terbuka, maka voltmeter menunjukkan angka 6. Nah, ini menunjukkan eh, tegangan mana yang terukur, ya, tegangan GGL atau tegangan jepit, ya. Nah, jika ini yang ditutup, maka arus akan mengalir hanya lewat sini, ya, tidak akan menyalakan lampu. Nah, jika S ditutup, S terbuka, terdapat menunjukkan angka 6 volt, maka yang terukur pada voltmeter adalah GGL. Ini jadi yang terukur hanya tegangan GGL ini aja, karena tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian atas berikut ini, ya. Atas itu nggak ada arus yang lewat sini. Ya, tapi hanya terukur GGL-nya saja di sini. Gitu. Ya, yang kedua, jika saklar S1 dibuka dan S2 ditutup, ini dibuka, ini ditutup, ya, menunjukkan 5,6 volt. Apakah yang terukur pada voltmeter? Ya. Jadi jika S1 dibuka, S2 ditutup menunjukkan 5,6 volt, maka yang terukur adalah tegangan jepit. Ya, jadi yang terukur adalah tegangan jepit itu tegangan di antara sini dengan ini aja, di antara lampu, ya, di antara kabel lampu ini, ya, itu tegangan jepit, ya. Untuk mencari berapa kerugian tegangan, untuk mencari kerugian tegangan untuk menggunakan U sama dengan GGL dikurang dengan tegangan jepit, ya. Jadi GGL-nya 6, tegangannya jepitnya 5,6, berarti kerugian tegangan atau ya kerugian tegangannya itu adalah sekitar 0,4 volt, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini kerugian tegangan itu sama dengan tegangan yang hilang, ya, konsep dengan tegangan yang hilang. Jadi nilai tegangan yang hilang itu adalah sekitar 0,4 volt. Ya, baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, ya. Sebuah rangkaian terdiri dari sumber tegangan dan sebuah hambatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kita lihat hambatan itu di sini 8,5 ohm, kemudian GGL-nya 12 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm, ya. Yang ditanya adalah keluar arus. Jadi kalau yang ditanya keluar arus dan diketahui hambatan dalam, ya, berarti kita menggunakan persamaan I sama dengan E dibagi R tambah R, ya. Kita pakai persamaan ini. Kita lihat I-nya. E-nya GGL 12 dibagi R-nya itu 8,5, ya. Ditambah dengan 0,5. Ya. Jadi I-nya sama dengan 12 dibagi 9. Ya, atau kita sederhanakan saja, bagi 3 ya, jadi 4/3 ampere. Cukup sampai sini juga boleh, ya. Kita lanjutkan ke tegangan jepit. Tegangan AB, ya. Kita lihat tegangan AB, kalau kamu perhatikan arusnya, ya. Arusnya dari A, ya. Dari A kemudian lewat sini sampai ke B sini, ya. Sampai di sini tidak ada hambatan yang dilewati oleh arus ini hanya 8,5 ohm saja. Berarti kita menggunakan hambatannya adalah yang 8,5 saja, ya. Berarti
arusnya kita dapat 4,3 4/3 maaf ya, dikali dengan 8,5 ya. Ini berapa kira-kira di sini? Yang 8,5 dikali 2 itu 17, 34 ya. 34 dibagi 3 ya. Maka tegangan AB-nya itu sekitar 11,3 volt. Ya. Ini adalah tegangan jepitnya. Ya. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3, kita lihat. Yang ditanya adalah pertama hambatan total. Hambatan total kita lihat ini. Ya. Kita lihat, coba kita kerjakan. Kita lihat sini. Misalkan bagi-bagi ini soalnya. Ya. Yang pertama adalah hambatan total. Hambatan total ya, kita yang paralel dulu ya. Berarti 1 per paralel itu adalah 1/1 ditambah 1/2, ini sama dengan 2 pangkat 2 ya, 2 tambah 1 sama dengan 3/2. Berarti RP-nya adalah 2/3. Nah, biasakan nulisnya seperti ini ya. Jangan langsung RP sama dengan 1/6 tambah 1/2. Nanti hasilnya RP-nya 3/2 bukan 2/3. Ya, hati-hati mengerjakan ini. Berarti R totalnya adalah 2 ditambah 2/3. Kalau kamu bingung boleh tambah per 1. Jadi bisa dihitung hasilnya berapa nih? 3, 6 tambah 2. Berarti 8/3 ohm. Nah, ingat-ingat ya. Ini hambatan totalnya. Kemudian setelah hambatan total, kita lihat, kita garis bawahi. Ya, setelah hambatan total, kemudian kita lihat adalah yang B yang ditanya arus total, arus AB ya. Arus AB itu apa? Ini yang A ya, Miss kasih lingkari, ini yang A. Kemudian kita sekarang bahas yang B ya. Arus AB itu sama dengan, nah lihat nih, arus yang lewat AB ya, arus yang lewat AB itu sama dengan berapa? V dibagi R total ya. Berarti V nya 8, R totalnya 8/3. Berarti IAB itu sama dengan 8 dikali 3/8 gitu ya. Ini sama dengan 3 ampere. Sama dengan 3 ampere nih untuk IAB nya ya. Kemudian yang berikutnya yang ditanya adalah I yang melewati R1 ya. Yang C yang ditanya adalah arus pada R1. Hambatan yang arus yang lewati R1 itu sama dengan arus AB ya. Karena di AB itu hanya ada R1 kan? Berarti hambatan arusnya tetap sama 3 ampere. Gitu ya. Kemudian yang D. Yang D itu tegangan pada R1. Tegangan pada R1 itu sama dengan tegangan AB. Ya kan? Ini sama dengan, ya kita tulis seperti V sama dengan I kali R kan? Nah, I-nya berarti kita pakai IAB dikali dengan R1. Ya, karena yang ditanya tegangan AB, berarti yang kita pakai adalah arus yang AB dan R1 aja. Gitu. Ya, IAB-nya 3 ampere. Ya, R1-nya berapa? 2 ohm. Berarti tegangannya adalah 6 volt. Ya.
Ini garis bawah 2 ya, ini 6 volt. Kemudian yang E, kita lihat yang E. Yang E ditanya adalah IBC, arus pada BC ya. Ini sama dengan arus AB karena kan dia sekalian lewat ya. AB, B, C-nya gabung lagi. Nah, berarti ini dianggap nilai arus AB itu sama dengan arus BC ya. Nah, beda dengan arus yang lewat 1, arus yang lewat R2 itu beda dengan arus yang lewat R3. Tapi secara umum BC itu ujung ke ujung ini harus sama dengan A ke B karena arusnya ya, sama ya. Arus BC ini adalah 3 ampere. Gitu. Ya, ini sampai sini ya. Kemudian kita lihat yang F. Ya, tegangan yang ditanya adalah yang F yang ditanya adalah tadi tegangan pada AB ya. Tegangan BC, maaf, sorry. Yang ditanya adalah tegangan pada BC. Tegangan tadi, tegangan AB berapa? Tegangan AB dapatnya 6 volt ya. Berarti BC, nah kamu lihat, ingat ya, kalau dalam rangkaian seri kan hambatan total, tegangan total itu sama dengan tegangan AB ditambah tegangan BC. Berarti kalau ditanya tegangan BC, tegangan total dikurang dengan tegangan AB. Tuh ya. Berarti tegangan totalnya 8 volt dikurang 6 volt. Berarti tegangan BC itu sama dengan 2 volt. Ya, diingat-ingat nih. Ya. Kemudian yang G. Yang G itu yang ditanya adalah tegangan pada R2. Nah, tegangan pada R2, tegangan di hambatan yang atas berapa nih? Ya, tegangan di pada R2 ini sama dengan tegangan BC ya, karena paralel itu kan tegangannya sama. Ya, nilai tegangannya sama, berarti tegangan R2 sama dengan tegangan BC ya. Berapa tegangan BC? Ya tadi 2 volt. Ya. Ini untuk yang G. Nah, kemudian untuk yang H. Untuk yang H ini adalah I pada R2. Arus pada R2. Berarti kalau nyari arus itu I sama dengan V per R kan? Nah, V-nya V yang mana? V karena R2 ada di antara ini BC, berarti kita menggunakan tegangan BC per R2 gitu. Ya, paling ada di sini. Berarti IR2 itu sama dengan tegangan BC tadi dapat berapa? 2 dibagi dengan 1, berarti arusnya adalah 2 ampere. Ini untuk yang IH. Ya, kemudian kalau untuk yang I itu yang ditanya adalah tegangan pada R3. Tegangan pada R3 itu sama dengan tegangan BC. Yang nilainya juga sama, yaitu 2 volt. Ya. Nah, kemudian kalau yang J yang ditanya adalah arus R3. R3 ini adalah V BC dibagi dengan R3 ya. Berarti IR3 itu sama dengan 2 dibagi R3-nya 2 ohm. Nah, ini ya, R3-nya 2 ohm. Ya, ini 2 volt, ini 2 ohm. Berarti sama dengan 1 ampere ya. Ini jawabannya. Nah, ya, garis bawah. Ya, ini untuk penjelasan dari soal yang nomor 3. Ya, silahkan dipelajari kembali, difahami pelan-pelan. Insya Allah kalian bisa. Demikian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.